Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita akan lanjutkan cerita Terminal List Dark Wolf episode 3. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, link lengkapnya ada di kolom deskripsi ya guys. Dan yang belum subscribe channel ini, silahkan tap dulu tombol subscribe-nya. Dan kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Episode dibuka dengan Ben dan Rafe Hastings yang sedang latihan fisik dan menembak ala-ala militer dalam momen santai yang langka. Mereka tidak dapat memutuskan siapa yang menang di latihan itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk lomba lari ke ruang makan, yang dapat sarapan duluan yang akan jadi pemenangnya. Ini nunjukin kalau ikatan persaudaraan mereka masih kuat meskipun udah di luar tim Navy SEAL. Sementara itu, cerita beralih ke Geneva. Kita diperlihatkan sisi lain dari permainan ini, yaitu dari pihak Iran. Dua pejabat tinggi Iran, Cyrus dan Fahid, lagi sibuk negosiasi kesepakatan nuklir. Tapi di balik senyum mereka di depan kamera, mereka panik. Kenapa? Karena Masud Danawi, kurir penting mereka, tiba-tiba menghilang, tanpa jejak. Mereka belum tahu kalau Danawi udah dihabisi sama Ben dan Rafe. Ini nunjukin kalau setiap tindakan tim kita punya efek yang besar di panggung politik global. Balik lagi ke tim kita di safe house mereka. Haverford, si bos CIA, mulai ngebangun timnya. Dan ternyata isinya bukan orang sembarangan. Pertama, muncullah Mayor Muhammad Mofaruk, teman lama kita dari Irak. Ternyata, Haverford udah kenal Mo sejak tahun 90-an, dan Mo juga yang ngasih rekomendasi bagus soal Ben dan Rafe. Lalu datang dua anggota baru. Pertama, Is Reinhardt, seorang operator legendaris yang udah malang melintang di seluruh dunia. Dan yang kedua, yang paling bikin kaget, adalah Landry, agen CIA yang sebelumnya jadi pawangnya Al-Jaburi. Jelas ada ketegangan di antara dia, Ben, dan Rafe. Tapi kata Haverford, dia butuh penembak, dan Landry adalah salah satunya. Jadilah mereka sebuah tim yang isinya para serigala dari berbagai latar belakang, sebuah Dirty Dozen modern. Di tengah pembentukan tim ini ada satu momen emosional. Mo nyamperin Ben dan ngasih kabar baik. Visa untuk anak-anak Daran, Zainab dan Afran akhirnya disetujui. Mereka dalam perjalanan ke Amerika. Buat Ben, ini adalah sedikit cahaya di tengah kegelapan, pengingat akan alasan kenapa dia rela masuk ke dunia kotor ini. Tim langsung dapat briefing misi pertama mereka. Berkat info dari ponsel Danawi yang berhasil di-crack, mereka nemuin target baru, seorang profesor geologi di Budapest bernama Balas Molnar. Rencananya, Mo bakal menyamar sebagai Danawi untuk membeli apapun yang dijual oleh profesor ini kepada Iran. Tapi ada satu masalah kecil. Ada pesan lain di ponsel Danawi dari nomor tak dikenal yang ngajak ketemuan. Ini adalah loose end, benang kusut yang harus dibereskan sebelum misi utama. Tim pun bergerak cepat. Mereka berhasil mengidentifikasi si pengirim pesan, seorang gadis muda Lebanon bernama Tana Haddad. Haverford yang gak mau ambil resiko, ngasih perintah Dimin. Tana adalah ancaman, dan dia harus dieliminasi. Tugas berat ini jatuh ke tangan Mo Faruk. Disinilah episode ini nunjukin kedalaman karakternya. Mo yang punya masa lalu kelam, ditugaskan untuk membunuh seorang gadis yang mungkin gak bersalah. Malam harinya, Mo pun menyergap Tanah di apartemennya. Dalam adegan yang super tegang, Tanah ngaku kalau dia adalah anak Masud Danawi. Dia datang untuk mencari ayahnya yang hilang. Di momen krusial itu, saat Mo menodongkan pistolnya, dia teringat masa lalunya. Dia teringat bagaimana keluarganya dibantai oleh rezim Saddam Hussein. Dia nggak bisa ngebunuh seorang anak yang cuma jadi korban dari dosa ayahnya. Dan disinilah plot twistnya. Mo nggak ngebunuh Tanah. Dia mengancam Tanah untuk melupakan ayahnya dan menghilang selamanya. Lalu dia melepaskannya. Dia menembakkan pelurunya ke bantal untuk memalsukan suara tembakan. Mo memilih untuk mengikuti kata hatinya, bukan perintah. Tal, si agen Mossad yang memantau dari jauh, tahu apa yang terjadi. Dia melihat rekaman CCTV, Tanah pergi ke stasiun kereta. Tapi bukannya melaporkan Mo, Tal malah memilih untuk menyimpan rahasia itu. Dia nyamperin Mo malam harinya dan ngaku kalau dia udah tahu.
Momen ini ngebangun ikatan kepercayaan yang kuat di antara mereka berdua. Keduanya sama-sama tahu rasanya kehilangan keluarga dan jadi korban perang. Sementara itu, Ben Edwards menghadapi perangnya sendiri di ranah pribadi. Dia menelpon istrinya, Amy. Percakapan mereka penuh dengan ketegangan. Amy frustrasi karena Ben gak pernah pulang dan gak pernah jujur soal apa yang terjadi. Dia bilang, "Aku gak bisa begini lagi," dan telepon pun ditutup. Pernikahan Ben berada di ujung tanduk. Haverford yang kebetulan nguping nyamperin Ben. Dengan gaya manipulatifnya yang khas, dia ngasih wejangan kelam. Dia bilang, menjadi suami yang buruk bukan berarti kau orang yang jahat atau operator yang buruk. Itu cuma berarti kau adalah suami yang buruk. Haverford terus mencoba membentuk Ben menjadi operator yang dingin dan tanpa emosi, memisahkan kehidupannya dari misinya. Akhirnya, tiba hari H misi utama. Tim sudah siaga di Market Square, Budapest. Mo, yang menyamar sebagai Danawi, bertemu dengan Profesor Molnar. Dan disinilah rahasia besarnya terungkap. Molnar bukan cuma profesor geologi, dia adalah seorang ilmuwan jenius yang berhasil menciptakan jewel bearing sintetis. Benda kecil ini bisa membuat sentrifugal pengaya uranium Iran berputar jauh lebih cepat, memungkinkan mereka mencapai uranium level senjata nuklir dalam waktu kurang dari setahun, sepenuhnya di luar pengawasan internasional. Taruhan misi ini tiba-tiba jadi sebesar bom nuklir. Haverford membeli perintah, lakukan kesepakatan, kita harus kejar teknologi ini. Mo pun setuju untuk membeli sampel dari Molnar. Tapi tepat saat transaksi akan selesai, semuanya jadi kacau. Sebuah tim misterius muncul entah dari mana. Mereka jelas bukan orang lokal. Mereka bergerak taktis dan tahu persis siapa target mereka. Mo alias Danawi. Misi ini ternyata bocor. Terjadilah adegan kejar-kejaran yang super intens di jalanan Budapest. Mo, dengan bantuan tim yang memandunya dari jauh, berusaha kabur dari para pengejar. Tim berhasil menyelamatkan Mo, tapi Haverford belum puas. Dia butuh tahu siapa pihak ketiga ini. Dia memerintahkan Ish, si operator veteran, untuk membuntuti salah satu dari mereka dan mengambil fotonya untuk identifikasi. Ben dan Raife yang juga masih berada di sekitar lokasi menyusul menuju ke stasiun kereta bawah tanah. Ish pun mengikuti targetnya sampai ke stasiun itu. Tapi di sana tragedi terjadi. Targetnya ternyata sadar sedang diikuti. Dalam sekejap, situasi berbalik. Ish disergap dan dibunuh dengan brutal di peron kereta. Tim kehilangan anggotanya. Ben Edwards yang baru tiba di stasiun mendapati Ish sudah terduduk di bangku dalam kondisi tak bernyawa. Ben langsung dikuasai amarah. Tanpa menunggu perintah, tanpa menunggu Raif yang sedang menuju ke lokasinya, Ben langsung mengejar pembunuh Ish. Sisi serigala dalam dirinya kembali mengambil alih. Dia mengikuti targetnya masuk ke dalam kereta yang baru saja berangkat. Raif yang tiba terakhir terlambat masuk ke dalam kereta yang pintunya sudah tertutup. Sekarang Ben beroperasi sendirian di dalam kereta. Ben tahu apa yang akan dia lakukan berikutnya. Dia memerintahkan Tal untuk mematikan semua CCTV di jalur kereta itu, memberinya kegelapan untuk berburu. Si pemburu sudah mengeluarkan pisau di balik tangannya. Di dalam gerbong kereta yang ramai, di antara para penumpang yang tidak sadar, Ben menghampiri si pembunuh. Dan sebelum dia sempat menyerang, Ben langsung menghabisinya dengan beberapa tembakan di dada. Ben mengambil foto wajahnya dan menghilang ke dalam keramaian kota saat polisi mulai berdatangan. Dia telah membalaskan dendam Ish. Tindakannya ini sekali lagi menunjukkan betapa berbahayanya dan brutalnya dia. Gokil guys, episode ini benar-benar lengkap. Ada spionase, dilema moral, pengkhianatan, dan aksi brutal. Sampai di sini dulu alur cerita episode ketiga ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kita ketemu lagi di rekap episode selanjutnya.